Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Hantu yang diciptakan oleh orang-orang yang takut dengan gemoy. Menurut saya nggak layak untuk takut dengan menciptakan hantu sendiri. Itu kan udah perasaan kalah namanya. Iya, kalau udah sama kayak dulu menciptakan hantu PKI-nya udah nggak ada, diciptakan hantu PKI. Sama kayak sekarang ciptakan hantu Orde Barunya udah nggak ada, diciptakan hantu lagi. Jadi menciptakan ketakutan ini sebenarnya itu secara psikologis wujud dari manifestasi dari inferiority. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini, sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Teman-teman ini menciptakan ketakutan sendiri terhadap sesuatu yang sifatnya abstrak. Gemoy ini kan konsep. Jadi menciptakan takut sama gemoy, takut sama santuy. Ini kan konsep abstrak yang menjadi pengikat chemistry antar pendukung, calon dengan pendukung biasa aja. Bukan cara untuk menghilangkan gagasan atau menutup dari kekurangan. Menurut saya ini hantu yang diciptakan oleh orang-orang yang takut dengan gemoy. Menurut saya nggak layak untuk takut dengan menciptakan hantu sendiri. Itu kan udah perasaan kalah namanya. Iya, kalau udah sama kayak dulu menciptakan hantu PKI-nya udah nggak ada, diciptakan hantu PKI. Sama kayak sekarang ciptakan hantu Orde Barunya udah nggak ada, diciptakan hantu lagi. Jadi menciptakan ketakutan ini sebenarnya itu secara psikologis wujud dari manifestasi dari inferiority. Kalau sudah inferior tuh ciptakan hantu-hantu tuh, hantu kezoliman, hantu kecurangan, hantu Orde Baru, termasuk hantu gemoy. Ya, jadi menurut saya gini, jadi kalau gagasan itu menurut saya, coba kita fair ya, gagasan seluruh capres cawapres tuh ada di YouTube, ada di TV, ada ya, dalam dialog mereka tuh kan ada siaran live streaming semua. Cuman pertanyaannya sekarang ditonton nggak? Kalau gagasannya ada, tersedia, bisa diakses oleh siapapun, tapi nggak ditonton, itu yang salah siapa? Yang nyampaikan. Bukan menurut saya, karena nggak menarik. Ntar ini kalau itu tersedia, orang nggak mencari tahu berarti. Kalau Anda butuh gagasan kan tinggal dicari. Butuh gagasan Anies Baswedan, cari, berkata pasti ketemu. Berarti yang sekarang banyak dicari justru gemoy dan gimmick-gimmick itu. Kalau itu kan kita nggak bisa salahkan, kita nggak nyuruh mereka begitu. Itu bagian dari social movement menurut saya sekarang, yang membuat ada keterikatan antara pemilih dengan calon pemimpin mereka. Baik. Anda mau menyalahkan apa soal ikatannya? Misalnya gini, ketika Pak Jokowi dulu dipersatukan seluruh pendukung dia 2012 dengan baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak itu mungkin apa sih gagasan baju kotak-kotak? Ya kan nggak apa-apa, orang merasa diikat dulu, baru gagasan itu bisa masuk. Dikeluarkan. Kalau kita nggak nyambung chemistry-nya, mau nyambung gagasan dengan apa? Termasuk, sedikit lagi, di baliho, nggak mungkin kita bikin makalah di baliho. Nggak bikin di billboard itu kita bikin narasi panjang-panjang. Ya pasti penampilan aja yang mengingatkan orang terhadap seorang kandidat. Kalau Anda ingin tahu, cari dong, kan sekarang semua punya HP. Cari dong pikiran dan gagasan masing-masing itu. Jadi jangan melulu jangan melulu kalau misalnya Anda tertariknya scrolling TikTok yang lucu-lucu, lebih suka mandi lumpur dibandingkan dengan orang ceramah atau pidato, jangan salahkan calonnya, karena ide dan gagasan calon itu menurut saya tersedia di berbagai platform.